Berarti nanti ciri-ciri objeknya nggak ada nanti. Nggak ada di YouTube. Nah, ciri-ciri keterangan itu bersifat mobil. Mobil di sini artinya dapat dipindah-pindah ya. Dapat dipindah-pindah berarti itu ciri-ciri keterangan. Nah, contoh nih, ia mengerjakan tugas di kampus, kan bisa saya tulis menjadi seperti ini. Di kampus ia mengerjakan tugas, boleh kan? Nah, ternyata boleh. Nah, kemudian saya ubah menjadi seperti ini. Ia di kampus mengerjakan tugas. Ternyata juga boleh. Nah, ia di kampus mengerjakan tugas boleh. Berarti di kampus ini diletakkan di tengah, diletakkan di depan, diletakkan di akhir kalimat, ia bisa membuktikan bahwa di kampus menempati fungsi keterangan. Gitu ya. Itu ciri-ciri keterangan. Terus ciri kedua, diawali preposisi. Preposisi itu ya kata depan. Di, ke, dari, dengan, dalam, untuk, bagi, pada, dan ya seterusnya. Nah, boleh kamu cari di internet apa aja itu preposisi. Nah, pokoknya ketika diawali preposisi menempati fungsi keterangan. Semisal nih, di halaman kampus, keterangan tempat kan, ke kantor cabang terdekat, keterangan tempat kan, dari masa lalu, keterangan waktu ya. Nah, dengan bermuka sedih, nah keterangan cara. Dalam acara ini keterangan waktu kan, untuk mengumpulkan tugas akhir. Nah, berarti keterangan tujuan. Bagi apa nih? Bagi itu juga keterangan. Bagi dia, nah keterangan penyerta. Pada saat ini keterangan waktu. Nah, pokoknya semuanya ini pasti menempati fungsi keterangan. Nah, contoh nih. Ini ada kata di. Nah, maka menempati fungsi keterangan kan? Nah, ini ada di. Nah, maka ini kategori keterangan, gitu ya. Karena diawali dengan preposisi, sehingga semuanya ini berubah menjadi keterangan, gitu. Kemudian yang lain, nih, ada untuk. Nah, untuk ini kan juga preposisi nih, untuk preposisi. Nah, maka untuk mengetahui kompetensi yang dimiliki, ini semuanya menempati fungsi keterangan, gitu ya, karena diawali preposisi, sehingga untuk mengetahui kompetensi yang dimiliki menempati fungsi keterangan. Nah, kemudian yang lain lagi, nih, nah ini tadi. Ada preposisi dengan, ini nih. Dengan ini kan preposisi nih. Sehingga dengan sistem pemerintahan berbentuk sehingga dengan sistem pemerintahan berbentuk demokrasi ini semuanya menempati fungsi keterangan karena diawali dengan preposisi dengan, sehingga semuanya itu adalah keterangan, gitu ya. Nah, itulah ciri-ciri keterangan. Nah, ciri ketiga yakni diawali konjungsi. Konjungsi itu apa? Konjungsi itu kata sambung, ya, kata sambung. Diawali konjungsi kata sambung. Nah,
Contoh kata sambung ini nih, ada kata ketika. Ketika negara Indonesia dilanda masalah, ketika ini kan konjungsi, ya enggak? Nah, konjungsi, ketika ini konjungsi, ini konjungsi, maka ketika negara Indonesia dilanda masalah tenggelamnya kapal selam, nah ini semuanya menempati fungsi keterangan karena diawali dengan konjungsi. Nah, karena diawali dengan konjungsi ini nih. Nah, jadi pokoknya ketika diawali dengan konjungsi, nah sehingga muncul keterangan. Gitu ya. Pokoknya ketika ada kata atau kumpulan kata yang diawali konjungsi, diawali preposisi, itu pasti menempati fungsi keterangan. Nah, kemudian ciri selanjutnya keterangan udah selesai ya. Berarti pelengkap. Nah, mudahnya gini, kalau pelengkap itu ketika bukan objek dan juga bukan keterangan, itulah pelengkap, gitu ya. Ada suatu kata atau kumpulan kata yang tidak bisa dipasifkan, berarti kan bukan objek ya. Tidak bisa dipasifkan dan juga tidak bisa dipindah-pindah. Kalau dipindah-pindah kan keterangan. Tidak bisa dipasifkan dan tidak bisa dipindah-pindah, berarti bukan objek, bukan keterangan. Nah, ya itulah pelengkap. Pelengkap itu seperti itu. Ketika tidak bisa dipindah dan tidak bisa dipasifkan. Contoh nih. Ia bernyanyi lagu sedih. Ia bernyanyi lagu sedih. Siapa yang bernyanyi lagu sedih? Ia. Mungkin si doi ini sedang galau nih. Biasanya kalau galau lagu sedih. Bernyanyi tindakan kan? Maka predikat dong. Pertanyaan saya, lagu sedih ini menempati fungsi objek, pelengkap, atau keterangan? 1, 2, Keterangan. 3, 4, 5. Keterangan. Bisa nggak dibuat seperti ini kalimatnya? Lagu sedih, ia bernyanyi. Bisa? Bisa nggak? Tidak, Pak. Tidak bisa. Kemudian, ia lagu sedih bernyanyi. Bisa? Ia lagu sedih bernyanyi. Nggak bisa lah. Maka lagu sedih ini bukanlah keterangan. Nah, bisa dipasifkan tidak? Nah, tidak bisa, Pak. Dipasifkan nih, semisal nih. Lagu sedih bernyanyi, pasifnya apa? Bernyanyi. Kalau dinyanyikan, itu bentuk pasif dari menyanyikan. Menyanyikan, dinyanyikan. Menyanyi, dinyanyi. Kalau bernyanyi, pasifnya apa bernyanyi? Ya bernyanyi gitu ya. Lagu sedih, bernyanyi iya. Kan nggak bisa kan? Berarti lagu sedih ini juga bukan objek.
Nah, ketika bukan keterangan dan bukan objek, ketika itulah menempati fungsi pelengkap. Nah, itu ya. Nah, jadi bukan objek dan juga bukan keterangan. Berarti itulah pelengkap. Nah, contoh lagi. Ciri-ciri selanjutnya yakni terletak setelah predikat intransitif. Terletak setelah predikat intransitif, yakni diawali dengan ber. Pokoknya kalau ada imbuhan ber, berarti setelahnya pasti tidak mungkin objek. Pasti tidak mungkin objek. Udah itu pasti tidak mungkin objek. Nah, ini nih. Nah, ada bernyanyi, diawali ber. Nah, sehingga lagu sedih ini tidak mungkin objek, tidak mungkin karena predikatnya ber, gitu ya. Ketika predikatnya ber, tidak mungkin objek melainkan pelengkap. Nah, paham ya? Kemudian bedanya nih, bedanya seperti ini. Ia menjual pulsa di kampus dengan ia berjualan pulsa di kampus. Nah, adakah yang seperti ini? Di kampus berjualan pulsa, temennya nggak bayar-bayar, diutang-utang terus, ditagih malah lebih galak. Nah, solusinya bagaimana? Solusinya nggak usah jualan. Ya jangan. Ia menjual pulsa di kampus. Nah, predikatnya diawali dengan me. Predikatnya diawali dengan me nih. Nah, predikatnya diawali dengan me. Nah, kemudian ini predikatnya diawali dengan ber. Ini me dengan berbeda ya. Nah, ingat ketika kamu membuat kalimat dengan imbuhan me, pasti setelahnya adalah objek. Nah, pasti adalah objek. Jadi di sini nih ini pulsa ini adalah objek nih. Nah, pulsa di sini ini objek nih. Pulsa di sini objek. Pulsa di sini adalah objek. Nah, terus kalau yang ini pulsa. Nah, pulsa ini karena predikatnya ber, maka setelahnya bukan objek, melainkan apa? Melainkan pelengkap. Nah, ini pel ini. Nah, gitu ya. Karena pulsa ini predikatnya menjual, maka pulsa objek. Berjualan ber, maka pulsa pelengkap. Hanya beda, ia menjual pulsa, ia berjualan pulsa. Nah, itu ya, itulah bedanya objek, pelengkap, dan keterangan. Nah, kita lanjutkan. Jenis-jenis kalimat, kalau berdasarkan pengucapan ada kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Kalimat langsung itu ya ada tanda petik seperti ini. Ibu berkata tanda petik. Nah, itulah kalimat langsung. Kalau kalimat tak langsung ditandai dengan ada katanya, ada kata bahwa. Ibu berkata bahwa. Nah, itu kalimat tidak langsung. Kalau berdasarkan jumlah klausa ada kalimat tunggal, ada kalimat majemuk. Berdasarkan isi ada kalimat perintah, kalimat berita,
Kalimat tanya, kalimat seruan. Nah, kalimat seruan itu seperti aduh, nah, wah, oh, amboy, gitu ya. Itulah kalimat seruan. Kemudian berdasarkan subjeknya ada kalimat aktif, ada kalimat pasif, dan yang terakhir berdasarkan susunan subjek predikat ada inversi dan versi. Inversi itu apa? Inversi itu kalimat yang predikatnya mendahului subjek ini. Predikatnya mendahului subjek. Predikat dulu baru subjek. Diambilnya uang itu tadi pagi. Nah, apa yang diambilnya tadi pagi? Uang itu kan, uang itu berarti subjek. Diambilnya tindakan. Nah, predikat yang mendahului subjek itulah yang disebut kalimat inversi. Sama seperti contoh saya tadi loh. Contoh saya tadi yang di awal tadi, mana tadi yang di awal? Ini nih. Nah, ini kalimat inversi nih. Karena predikatnya mendahului subjek, gitu ya. Nah, yang kedua kalimat versi. Yang disebut versi itu ya kalimat yang sering kalian buat itu subjeknya di depan. Dia mengambil uang itu tadi pagi. Nah, subjek, predikat, objek, keterangan itulah versi. Nah, demikian pertemuan kali ini. Banyak kekurangan dari saya. Saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima Pak kasih, Auditus. Pak.